selamat siang kepada Bapak Ari dan Ibu Agustin selaku dosen, selamat siang kepada para koas, dan selamat siang kepada teman-teman PGSD kelas C. Perkenalkan, nama saya Tasya Berlianti Sofian dengan NIM 1902102040443, mahasiswa PGSD kelas C. Pada praktikum kali ini berjudul bidang miring. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengetahui prinsip kerja bidang miring. 2. Menentukan keuntungan mekanis bidang miring. 3. Menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan 4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu kit bidang miring sederhana yang terbuat dari triplek buatan sendiri. 2. Timbangan. 3. Beban. Di sini ada 2 beban 1 dan beban 2. Penggaris, karet sebagai pengganti neraca pegas, dan busur. Adapun prosedur pada praktikum kali ini yaitu menyiapkan kit bidang miring yang terbuat dari triplek buatan sendiri, kemudian timbangan, penggaris, beban, busur, dan karet gelang sebagai neraca pegas. Selanjutnya, menimbang balok kayu menggunakan timbangan. Kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengukur ketinggian bidang miring, panjang lintasan pada bidang miring, dan besar sudut pada bidang miring. Nah, pengukuran ini kita lakukan lagi selama 2 kali dengan ketinggian yang berbeda dan besar sudut yang berbeda. Jangan lupa hasilnya kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengaitkan balok kayu dengan karet gelang sebagai pengganti neraca pegas. Kemudian mengangkat balok kayu yang sudah dikaitkan dengan karet gelang tadi tanpa melalui bidang miring dengan ketinggian yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian ukur skala pada karet tersebut menggunakan penggaris. Jangan lupa catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian menarik balok kayu yang sudah dikaitkan pada karet gelang tadi melalui bidang miring. Nah, dan catat skala pada karet tersebut menggunakan penggaris. Ukurlah. Nah, kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengaitkan antara balok pertama dan balok kayu kedua, kemudian mengaitkannya kembali dengan karet gelang. Kemudian kita angkat balok yang sudah terkait tadi tanpa melalui bidang miring. Setelah itu catat
Ukur menggunakan penggaris dan catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik balok 1 dan balok 2 yang sudah terkait tadi melalui bidang miring. Catat, ukur karet dengan penggaris dan catat hasil pengukurannya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ganti dengan ketinggian yang berbeda dan sudut yang berbeda. Dan kita ukur lagi ketinggiannya dan besar sudutnya. Kemudian kaitkan kembali karet gelang pada balok kayu yang pertama atau beban yang pertama. Setelah itu kita angkat balok kayu yang pertama tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur panjang karetnya dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Dan kita tarik balok pertama dengan melalui bidang miring. Dan catat, ukur, karet, dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kaitkan lagi antara balok 1 dan balok 2. Dan kita kaitkan juga dengan karet gelang. Setelah itu kita angkat balok tadi tanpa melalui bidang miring. Kemudian catat hasilnya, ukur karet, dan catat pada hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik balok tersebut menggunakan karet tadi melalui bidang miring. Nah, setelah itu ukur karet dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Terakhir kita ganti dengan ketinggian yang berbeda dan sudut yang berbeda juga. Ukur tingginya dan ukur sudutnya. Selanjutnya yaitu mengaitkan karet dengan balok pertama atau beban pertama. Selanjutnya kita angkat balok tersebut tanpa melalui bidang miring. Ukur dengan penggaris dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik balok menggunakan karet melalui bidang miring. Dan catat dan ukur karet, kemudian catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita kaitkan antara balok 1 dan balok 2. Dan kaitkan pula dengan karet. Lalu kita angkat balok tersebut tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur menggunakan penggaris dan catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian tarik balok menggunakan karet melalui bidang miring. Dan ukur karet menggunakan garis dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Itu tadi praktikum bidang miring yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.